sudah dengar, artinya paling tidak kamu sudah punya pembaharuan untuk dirimu dari hal-hal penting yang sudah kamu tahu ya. Artinya kamu sudah sedikit tahu tentang apa yang harus kamu jawab dalam pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Saya ulangi mungkin ya untuk Saudara Agus ya. Kamu sudah belajar ya dalam kegiatan PPG ini ya sampai dengan saat ini setelah menyelesaikan review dari perangkat pembelajaran yang sudah dibuat ya dalam kurun waktu lebih kurang 14 hari ya yang sudah saudara kerjakan, yaitu 9 hari itu berturut-turut tentang pengembangan bahan ajarnya, dan 3 hari sebelumnya itu adalah saudara diminta untuk mereview kembali hal-hal penting apa, hal-hal yang tidak pernah saudara dapat atau kerjakan selama menjadi guru ya, sehingga teridentifikasi kegiatan tersebut di dalam satu masalah ya. Nah, untuk itu ya saya ingin ya kamu sedikit mereview dari kegiatan perkuliahan kita ya, di mana tadi saudara Ar-Rahman telah menjelaskan hal-hal esensial yang ada pada modul 6. Nah, sekarang saya minta Agus, kamu menjelaskan hal-hal esensial yang terdapat pada modul 2, yaitu pembelajaran abad 21. Silakan. Ya, jadi terkait yang ditanyakan oleh Bu Hartati tadi bahwa materi esensial pada pembelajaran abad 21 itu di modul 2, tentu hal ini adalah pokok ataupun dasar yang perlu sekali dipahami dan dimiliki oleh pendidik khususnya ya. Di modul ini dijelaskan bahwa pembelajaran abad 21 ini terkait tentang pertama itu peserta didik. Nah, di abad 21 ini peserta didik yang sering kita sebut dalam abad 21 ini adalah seorang generasi Z ya. Seorang generasi Z di mana para peserta didik ini lebih cenderung aktif pada yang namanya beberapa pengembangan teknologi ataupun bentuk-bentuk media sosial seperti itu. Nah, dalam hal ini guru ataupun pendidik selaku yang membimbing ini harus memanfaatkan hal ini. Jangan sampai peserta didik ini menyalahgunakan dalam pembelajaran abad 21 ini. Nah, itulah gunanya pembelajaran abad 21 ini, pendidik harus memanfaatkan media-media yang disenangi oleh peserta didik. Misalkan peserta didik ini dia senang menggunakan media-media sosial yang sebenarnya sudah saya bahas tempoh hari pada pendalaman itu ada media TikTok ya, di mana di TikTok itu banyak sekali siswa menyalahgunakan dengan hanya berjoget-joget saja atau memamerkan hal-hal yang istilahnya tidak penting. Nah, mungkin dengan media TikTok itu guru bisa memanfaatkan. Ayo anak-anak, kita gunakan media TikTok ini sebagai bahan pembelajaran. Jadi tidak hanya asal joget-joget saja, itu bisa digunakan. Dan masih ada juga media-media sosial yang lainnya seperti Facebook, ya, seperti WhatsApp, ataupun YouTube. Nah, jangan sampai ketika siswa ini yang hobi berselancar dengan internet ini dalam pembelajaran abad 21 ini, dia menyalahgunakan malah searching ataupun berselancar pada YouTube ini mencari hal-hal yang negatif. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita sebagai pendidik, kita menyampaikan kepada siswa bahwa hal-hal negatif itu ada dampak-dampak buruknya. Nah, untuk kita pendidik, kita buat pembelajaran tentang pembelajaran abad 21 ini dengan cara memanfaatkan hal-hal yang disenangi oleh siswa ini. Contohnya YouTube. Nah, daripada siswa ini menonton hal-hal yang tidak penting, kita buatkan saja sebagai pendidik ini, kita buatkan pembelajaran yang kita upload ke YouTube. Jadi itu bisa, Bu. Mungkin pemahaman saya seperti itu, Bu. Oke. Jadi menurut kamu ya, titik berat pada pembelajaran abad 21 itu teknologinya itu adalah masuk ke media pembelajaran yang harus kamu. Ya, sering disalahgunakan, Bu, oleh peserta didik itu.
Nah, makanya itu peran kita sebagai guru, kita harus mengarahkan para peserta didik ini untuk memanfaatkan dalam hal positif. Nah, misalnya, ya, itu tadi kamu sudah kasih tahu dari hal negatifnya. Dalam hal positifnya gimana? Yang kamu katakan positif itu? Ya, dalam hal positifnya, misalkan dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini, Bu ya, dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini kita bisa mengenalkan dengan siswa yang namanya misalkan Google Meet ini, Bu. Kita bisa mengenalkan yang mulanya siswa ini tidak mengetahui apa itu tatap maya, apa itu tatap virtual, kita bisa mengenalkan. Kemudian kita juga bisa mengenalkan kepada siswa melalui membagikan link-link yang bersifat inspirasi-inspirasi bagi siswa terkait pembelajaran-pembelajaran yang kita terapkan pada siswa ini, Bu. Gitu, Bu. Bisa diberikan contoh? Ya, bisa, Bu. Jadi, misalkan dalam pelaksanaan pembelajaran yang saya buat, tentu dalam misalkan 35 siswa. 35 siswa yang mengikuti pembelajaran saya, tidak semuanya dari 35 itu mengetahui manfaat dari media sosial, manfaat dari teknologi internet ini. Nah, bagi siswa yang tidak mengetahui ini akan menjadi hal positif untuk mengembangkan dirinya. Misalkan saya memberikan tugas pada tatap maya ini, siswa itu membuat video, ya, membuat video pembelajaran ataupun presentasi ataupun praktek yang divideokan. Kemudian saya menugaskan siswa ini mengupload YouTube dan mengirimkannya berupa link saja ke saya. Nah, itu bentuk hal positifnya, Bu, menurut saya. Jadi hal yang sebenarnya di awalnya siswa ini tidak mengetahui apa itu YouTube, apa itu link, dia menjadi mengetahuinya, Bu. Oke, artinya kamu sudah menjelaskan dalam bentuk konkret esensial pada modul abad 21. Silakan Pak Sapar kalau ada yang mau ditambahkan. Bagus. Coba. Ya. Anda kan ngajar di SMA Kumawang, ya kan? SMA Negeri 1 Cempaka, Pak. Oh, Cempaka. Lah pindah ya. Iya, Pak, di situ lah, Pak. Yang di Kumawang itu, Pak, di Pak Hendri SD di Kumawang. Ya. Jadi contoh nyatanya yang esensial di sekolah Anda tuh yang Anda sudah perbuat tadi ya, Pak? Ya, contoh nyata yang sudah saya perbuat itu contohnya pada saat pandemi ini, Pak, ya. Pada saat pandemi ini dengan mau tidak mau pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. Walaupun misalnya ada izin dari pihak pemerintah terkait itu boleh tatap muka, itu tetap dibatasi. Nah, kalau tidak ada pembelajaran tatap muka, itu saya melaksanakan pembelajarannya via daring, Pak, ya. Pembelajaran via daring, saya sudah menerapkan apa yang namanya YouTube tadi, Pak. Itu saya mengupload pembelajaran via YouTube. Kemudian juga saya mengenalkan kepada siswa itu apa itu yang dimaksud dengan Google Form. Nah, di Google Form itu saya mengajarkan kepada siswa bahwa di situ siswa tinggal klik link saja, kemudian mengerjakan beberapa detik, selesai langsung hasilnya keluar, saya ketahui itu, Bu. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan tatap muka ketika diizinkan, walaupun itu dibatasi shiftnya yang dari 35 siswa itu tadi hanya diizinkan 18 siswa, tetapi dengan syarat mematuhi protokol kesehatan dan tidak boleh praktek di luar kelas. Ya, nah di dalam kelas itu saya mengajarkan melalui sebuah slide paparan PowerPoint. Nah, di situ saya ajarkan, saya sampaikan juga, Pak. Saya sampaikan ini media-media berupa koneksi internet, ya, yang berhubungan dengan pembelajaran saya. Misalkan saya bukakan di YouTube, dan untuk pengerjaannya, untuk soal-soal itu saya juga sudah menggunakan melalui Google Form tadi, Pak. Gitu, Pak. Jadi di sekolah Anda itu penunjang hal tersebut sudah tersedia apa belum? Alhamdulillah untuk penunjang mengenai tentang infocus proyektor LCD-nya untuk itu sudah ada, Pak, ya. Nah, untuk koneksi internet ini ada beberapa opsi. Ini untuk operator bisa kita pilih. Nah, untuk di sekolah ini kami memilih yang operator Indosat, itu yang cukup mendukung di sini. Dan alhamdulillah untuk laptop juga secara pribadi saya memiliki fasilitas, Pak, karena di sini saya
juga merangkap sebagai operator sekolah di sekolah lain, Pak. Jadi alhamdulillah untuk media sarana prasarana cukup mendukung untuk saya melaksanakan hal yang seperti itu, Pak. Berarti sekolahnya mendukung sekali, ya kan? Iya, Pak. Sama dengan yang di Linggau kemarin, siapa yang di Linggau? Yang di Linggau siapa kemarin itu? Lapangannya cukup, fasilitasnya cukup, ya kan? Jadi dengan kecukupan itu, jadi Anda di abad ke-21 itu bisa dikembangkan dan juga muridnya bisa berkembang dengan baik, ya kan? Iya, Pak, dimanfaatkan. Ilmu-ilmunya bisa berguna. Jadi begitu. Jadi sekolah-sekolah yang lain mungkin ada sebagai studi banding, mungkin sekolah Ander, sekolah Indrianto, melihat studi banding ke sekolah yang sudah mempunyai fasilitas atau sarana yang ada untuk menunjang abad ke-21. Sebab kalau dengan tidak adanya hal demikian, yakin kita payah saja berkuak-kuak, ya kan, berbusa-busa, tapi sarana prasarananya kepala sekolah tidak menunjang. Jadi di dana BOS itu bisa dimasukkan anggaran untuk IP, masukkan anggaran yang lain-lain untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di abad ke-21 ini. Mungkin itu saja Bu Ketua. Oke, terima kasih Pak Sapang. Baik, Agus ya. Agus, kamu sudah bisa menjawab ya esensial yang terdapat pada modul 2. Sekarang masih di modul 2 ya. Kita kaitkan dengan pembelajaran ya. Kita kaitkan dengan pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran abad 21 itu kamu juga sudah tahu memang dia cenderungnya apa ya. Sekarang kalau penguasaan materi bidang studi itu bisa ditindaklanjuti apabila ada dua hal. Bisa kamu jelaskan? Hal pertama, kedua itu dalam kegiatan tindak lanjut itu seperti apa? Terima kasih, Bu. Jadi dua hal dalam pembelajaran itu, yang pertama itu ketercapaiannya, kompetensi, dan yang kedua tidak tercapainya kompetensi atau tuntas atau tidak tuntasnya, Bu. Jadi kalau tidak tuntas itu siswa yang tidak tuntas ini diberikan yang namanya remedial, kemudian yang sudah tuntas itu diberikan pengayaan, Bu. Oke, kalau dalam proses pembelajaran, apa yang dilakukan guru untuk mengetahui dua hal tersebut? Ya, yang dilakukan guru untuk mengetahui dua hal itu, tuntas dan tidak tuntasnya, tentu guru harus melakukan penilaian, Bu. Nah, penilaian itu mencakup dari ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, di situ lihat, Bu, lihat apakah siswa ini sudah mencapai daripada batas KKM. Misalkan batas KKM yang kita tetapkan itu 75, kalaupun ada siswa yang masih 74, berarti itu tidak tuntas, Bu. Nah, bagi yang tidak tuntas tadi diberikan remedial, bagi yang sudah mencapai minimal 75 tadi atau disebut sudah memasuki KKM atau tuntas tadi, itu diberikan pengayaan, Bu. Oke, Bu Artati, tadi sudah berkaitan sama evaluasi. Kalau tidak tercapai KKM-nya, contohnya murid Pak Agus itu 35, tercapai cuma 30, tercapai cuma 5, 30 belum, ya kan? Mungkin di sana ada cara-cara lain untuk pencapaian tersebut. Yang lalu ya Pak. Ya, itu ini Pak ya, untuk hal itu ditentukan dari KKM Pak ya, kriteria ketuntasan minimal tadi. Cuman 30 orang yang tercapai, 5 orang tercapai 30 belum. Berarti berapa persen itu? Ya, jadi itu maksud apa untuk menanggulanginya gimana? Untuk menanggulanginya? Jadi diawali dulu dari tingkat ketercapaian yang diharapkan oleh guru dulu Pak ya. Jadi dari 35 siswa itu, ini tingkat ketercapaian yang diinginkan guru itu berapa persen dulu pertama Pak. Jadi misalkan harapan saya itu 80%. Nah, apabila dari 35 itu yang
sudah tuntas itu 30 ya, sudah tuntas 30, berarti 5-nya itu tidak tuntas, berarti itu sudah melebihi dari 80% itu Pak. Ini kan kebalikannya, tuntasnya cuma 5, tidak tuntasnya tuntasnya 30. Ya. Cuman ya kalau tuntas 20%. Jalan keluarnya gimana? Berarti dilakukan remedial Pak. Berarti dilakukan remedial, dan apabila sudah dilakukan remedial ternyata masih ada kegagalan juga, berarti yang salahnya pada gurunya. Berarti gurunya itu apa yang salah? Apakah metode yang disampaikan? Apakah materi yang disampaikan salah? Apakah medianya juga salah? Ada nggak pernah dengar PTK? Pernah Pak? Ya, kalau belum tercapai mungkin dilakukan penelitian tindak kelas. Jadi dikoreksi apa kesalahan di situ. Ya. Apakah kesalahan datang dari guru, apakah kesalahan datang dari murid, apakah kesalahan datang dari metode, apakah kesalahannya datang dari bahan ajar, apakah kesalahan datang dari sarana prasarana, ya kan? Kita mau mencapai 80%, tapi sarana prasarananya bola kakinya cuma 1, bola voli 1, ya kan? Jadi lakukan PTK. Kalau pencapaian dari evaluasinya masih rendah. Jadi untuk melihat kemampuan guru dan juga untuk melihat kemampuan murid dan juga sarana prasarana bisa dilihat dengan PTK. Jadi dievaluasi tadi dari tanya Ibu Artati, pelaksanaannya setelah berakhirnya apa? Berakhirnya kegiatan inti pembelajaran. Inti pembelajaran. Kalau sudah penutup, mana ada lagi? Penutup itu dengan doa, ya kan? Doa, itu dikasih penugasan akhir, ya kan? Minggu depan kita berenang kayak kupu-kupu. Minggu depan kita berenang menyeberangi sungai Musi, ya kan? Itu penugasan itu perlu sekali supaya anak-anak itu bisa membaca apa yang kita tugaskan. Jadi kita bicara ke abad 21. Sudah banyak Agus itu menceritakan, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Google Classroom, ya kan, untuk mengevaluasi, dibuat soal 20, dikerjakan betul dia 15, langsung terlihat angkanya, kan. Jadi anak itu bisa melihat angkanya, tidak disembunyi-sembunyikan. Jadi angka sudah terlihat berapa hasilnya. Bisa dia di remedi, bisa dia di pengayaan, ya kan. Itu kelebihan dari abad 21 Google Classroom atau Google yang lainnya, ya kan, untuk membuat satu kepercayaan tingkat tinggi kepada siswa didik. Ya, sukses, berhasil, jangan disembunyi-sembunyikan. Kan ada daftar nilai, dikasih tiap tahun, dikasih kepala sekolah, tapi tidak ada coret-moretnya. Tapi sekarang dengan abad 21 sudah bisa terlihat dengan hasil-hasil tersebut. Dan juga membuat satu berkah. Kan Corona bisa membuat satu berkah juga, menambah wawasan untuk mendalami ilmu dan teknologi. Kalau enggak, kita di lapangan terus, abad 21-nya di sana. Teknologi, apalagi menteri kita, menteri orang teknologi, ya kan, kita bisa mempertahankan ini. Mungkin itu saja Bu Artati. Oke Pak Sapar, terima kasih. Ya, Anda sudah jelaskan bagaimana ya kegiatan guru ya pada prinsipnya tindak lanjut itu apa saja yang dilakukan sudah dijelaskan ya. Sekarang saya minta Anda menjelaskan. Mungkin Pak Sapar, silakan pertanyaan dari Pak Sapar tentang yang ketiga, masalah pedagogik, silakan. Agus, tadi Bapak ada bercerita mengenai pedagogi adalah batang tubuhnya seorang guru.
Ya Pak. Ya, kita harus memahami ilmu pedagogik ini. Dengan adanya kita penguasaan materi pedagogik ini, kita bisa bercerita, bisa memberikan tugas, bisa mengevaluasi, bisa semua materinya sudah ada dalam kepala kita. Coba Pak Agus ceritakan atau langkah-langkah untuk memajukan diri sendiri dan memajukan siswa didik kita melalui ilmu pedagogik ini di abad ke-21. Ya, terima kasih Pak. Jadi berkaitan dengan pedagogik ini, hal-hal yang harus dilakukan bagi pendidik untuk memajukan diri sendiri, tentunya melalui dari refleksi tadi Pak ya. Refleksi diri itu sangat penting bagi guru. Guru harus menyadari, mempertanyakan kepada diri sendiri apa-apa saja yang kurang pada guru ini. Apakah yang salah, apakah yang kurang. Nah, apakah yang salah itu sudah dilaksanakan itu sebagaimana. Nah, kemudian yang kurang itu bagaimana, kita harus mengetahui guru ini harus menganalisis diri sendiri apa saja yang salah. Nah, kalau salah bagaimana saat memperbaikinya. Guru juga harus tahu, harus belajar intinya Pak ya. Jadi dari hasil refleksi itu guru harus belajar kembali untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Nah, mungkin itu kalau untuk guru, untuk meningkatkan daripada hal pedagogik guru itu. Nah, kemudian untuk siswa yang harus ditingkatkan itu tentunya perlunya penting peran daripada kita sebagai pendidik Pak ya. Kita yang pertama dalam pembelajaran itu tentu guru harus melihat dulu karakteristik daripada peserta didik ini. Nah, daripada karakteristik peserta didik ini kita tahu apa yang dibutuhkan oleh peserta didik ini. Seperti halnya kita merefleksi diri tadi Pak. Nah, jadi kita mengetahui dari karakteristik peserta didik ini, kita merefleksi daripada siswa ini. Apa yang dia butuhkan dan apa tindak lanjut yang harus kita berikan pada siswa ini Pak. Mungkin seperti itu Pak. Jadi saya rasa untuk hal seperti itu, dengan kita di awal sudah mengetahui dari karakter ini, kekurangan-kekurangan daripada kita ataupun peserta didik, kita mampu melakukan tindak lanjut perbaikan pada diri kita sendiri ataupun juga pada peserta didik. Begitu Pak. Berarti kita jangan malu-malu, sungkan-sungkan bertanya ya kan? Iya Pak. Untuk pengembangan diri supaya kita lebih maju lagi ke depan. Dan juga ini adalah satu proses PPG. PPG mendidik kita menjadi orang yang profesional. Kita pelajari pedagogi, kita pelajari materi pendalaman, kita pelajari materi-materi yang bersangkutan dengan keilmuan kita. Jadi dengan hasilnya PPG mengeluarkan guru yang profesional. Sekarang kita lagi diuji ujian komprehensif, itu menyeluruh dari awal sampai berakhirnya, namanya komprehensif. Mungkin itu saja Bu Tati, mungkin tambahan dari Bu Tati. Oke. Tadi saya kamu sudah dijelaskan Pak Sapar ya, dan kamu sudah menjelaskannya. Nah, Ibu ya ingin sedikit nambah ke kamu ya. Penguasaan materi pedagogik yang di sini apa saja sih maksudnya? Ya Bu. Jadi coba diulang lagi Bu. Maksudnya tadi Bu. Penguasaan materi pedagogik yang dimaksud di sini ya, pedagogik yang di sini bagi guru ya, yang dikatakan oleh Pak Batang Tubuh tadi, apa saja yang harus disiapkan oleh orang guru itu? Ya, jadi pedagogik yang dimaksud dalam hal ini adalah beberapa hal yang harus disiapkan oleh guru. Tentunya yang pertama tadi sudah saya singgung Bu ya pada Pak Sapar, bahwa tentunya guru sebagai pribadi, guru juga harus merefleksi diri juga, dan kemudian untuk kemampuan guru ini dalam pelaksanaan pembelajaran pada
sekolah ya terkait pada siswa ini, guru tentu harus memahami daripada yang sudah saya singgung di awal tadi juga, karakteristik peserta didik. Dari karakter itu kita juga mengetahui apa-apa yang harus kita lakukan. Kemudian dilanjutkan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran pada saat kita mendidik. Guru juga harus mengetahui hal itu, Bu. Teori mengajarnya dan prinsip yang mendidik yang benar itu bagaimana juga harus mengetahui guru. Kemudian dilanjutkan pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum itu tentu sangat penting. Ini adalah titik kunci daripada pelaksanaan pendidikan. Nah, dalam hal pedagogik ini juga sangat penting untuk pengembangan kurikulum. Dan kemudian untuk selanjutnya itu cara berkomunikasi kita, Bu. Cara berkomunikasi kita dengan siswa itu sangat penting sekali ya. Berbeda dengan sedikit saya bandingkan dengan pembelajaran di yang sudah terdahulu, bahwasanya ya kita guru-guru itu ada di antaranya boleh berbicara keras kepada siswa, itu boleh kelewatan kepada siswa karena tidak ada undang-undang yang mengikat saat itu, dan sekarang sudah ada undang-undang yang mengikat, dan lebih ditekankan lagi bahwa guru juga harus menjaga komunikasinya saat proses pembelajaran dengan siswa ini, walaupun siswa itu sudah terang-terangan melakukan kesalahan. Nah, inilah tugas kita sebagai pendidik untuk meluruskan kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa itu. Dan yang terakhir tentunya yang penting untuk dimiliki guru ini dalam hal pedagogik adalah mampu menilai dan mampu mengevaluasi pembelajaran, Bu. Mungkin itu, Bu. Mampu menilai dan mampu mengevaluasi ya. Iya, Bu. Kalau kepribadian itu maksudnya apa ya? Yang pada pedagogik itu guru juga harus memiliki kepribadian. Iya, tentu, Bu. Maksudnya apa itu? Ya, guru harus memiliki kepribadian yang baik. Di sini pada pembelajaran abad 21, tentunya guru ini dituntut harus menjadi, istilahnya ada guru good teacher, kalau tidak salah, Bu ya, yang saya baca-baca di modul itu. Good teacher ini adalah seorang guru yang menjadi contoh ya, yang menjadi role model daripada guru lain, yang menjadi contoh daripada peserta didik lain. Jadi kita sebagai guru good teacher ini harus berperan sebagai guru yang mempesona, memberikan hal-hal yang akan ditiru oleh guru lain ataupun juga ditiru oleh peserta didik. Itu, Bu, mungkin dari kepribadiannya mungkin. Oh ya, mungkin masuk juga guru itu harus punya panggilan jiwa. Nah, itu dari definisi panggilan jiwa itu apa ya? Ya, menurut saya definisi dari panggilan jiwa ini maksudnya guru ini mulai datang ke sekolah, Bu ya, mulai datang ke sekolah itu penuh dengan keikhlasan bahwa datang ke sekolah itu memberikan bahan ajar kepada siswa, itu tugasnya adalah mendidik, membimbing, mengajarkan dan meluruskan hal-hal yang masih salah pada siswa ini. Jadi benar-benar tertanam dalam hati, menurut saya, Bu ya, tertanam dalam hati tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Ya, memang secara manusiawi kita manusia ini sebagai pendidik tentu tetap memikirkan apa yang namanya itu materi, Bu ya. Dan namun yang paling harus diutamakan dalam hal panggilan jiwa ini tentunya harus ditanamkan dalam hati bahwa tugas pendidik ini adalah ya benar-benar mendidik pada intinya, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, yang dimaksud dari panggilan jiwa. Panggilan jiwa di sini guru itu betul-betul ikhlas dalam mengajar, membimbing dan mendidik siswanya ya. Jadi tidak ada rasa keraguan dia mengabdi dalam situasi apapun juga ya. Sekarang ini misalnya guru harus mengajar di pandemi ini dengan memfasilitasi diri ya, dari luring misalnya kan, dia mengajar daring ke siswa tapi dia luring ke sekolah, itu juga dia harus tetap ikhlas, maksudnya seperti itu ya. Iya, Bu, benar sekali, Bu. Jadi guru itu tanpa harus memikirkan pengorbanan yang dilakukan, yang terpenting adalah keberhasilan siswa di sini, Bu, yang dipikirkan oleh guru dalam tahap pembelajaran ini. Oke, kalau begitu ya. Nah, sekarang tolong dijelaskan juga ya, karena kamu sudah berbicara tentang modul abad 21, di sana juga pada proses pembelajarannya juga kita harus terapkan ya. Sekarang untuk
lot dan hot ya dalam satu tes evaluasi ya pelajaran itu, apa yang harus kamu giring dari pengetahuanmu tentang itu? Ya. Jadi terkait dengan lots dan hots tadi saya sampaikan terlebih dahulu, Bu ya. Lots itu apa dan hots itu apa? Lots itu adalah kalau tidak salah itu low order thinking skill, kalau tidak salah itu bahasanya, Bu. Kemudian hots itu high order thinking skill, kalau tidak salah itu bahasa Inggrisnya. Mohon maaf, Bu ya. Tidak bisa berbahasa Inggris juga. Nah, jadi maksudnya itu ada tahap-tahap ya. Untuk lots itu tadi ada apa namanya, kalau di indikator pembelajaran itu ada apa namanya, kata ya atau kalimat atau kata kunci daripada mulai dari mengingat, kemudian memahami, menerapkan, itu lots kalau tidak salah, Bu. Kemudian untuk hotsnya itu ada menganalisis, kemudian mengevaluasi dan menciptakan. Nah, jadi pada saat proses pembelajaran ini kita untuk menerapkan hots ini, yang kita terapkan yang terpenting adalah pada pelaksanaan pembelajarannya, Bu. Ya, pada saat pembelajarannya ini apa yang kita tugaskan kepada siswa? Mulai dari menganalisis misalnya kita tayangkan video, sebuah video yang berbentuk masalah dalam hal ini. Nah, di situ siswa kita tugaskan untuk menganalisis, mengisikan terkait tentang LKPD yang sudah dibagikan juga tentang hal analisis itu. Nah, di tahap analisis ini sudah masuk hots, Bu. Itu sudah masuk hots. Kemudian ada juga misalkan kita sebagai guru menugaskan, apalagi pembelajaran daring ini ya, pembelajaran daring ini kita menugaskan itu seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, Bu ya, menugaskan siswa ini membuat sebuah karya atau sebuah presentasi berupa video ataupun membuat sebuah gerakan-gerakan yang divideokan. Nah, itu menurut saya sudah masuk membuat atau mencipta, itu sudah masuk di hots juga, Bu. Itu. Mungkin itu, Bu. Oh, begitu. Jadi kamu sudah membaginya ke dalam kategori yang kamu maksud tadi ya. Jadi kalau misalnya yang rendah itu ada 3, kemudian yang tinggi itu ada 3, terakhir dapat menganalisis, dapat mengevaluasi dan mencipta maksudnya. Iya, Bu. Dari materi pembelajaran berupa media atau LKPD atau di mana? Bisa dari materi pembelajaran, Bu, bisa dari media, dan bisa juga dari LKPD. Pak Sapar, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, tambah dikit, Bu. Agus, tadi kita udah bicara lot and hot ya. Karena Agus itu mengajar di SMA atau SLTA ya kan, itulah bisa banyak bicara sama hot. Coba beri contoh dulu bentuk soal dari hot itu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi saya contohkan misal dalam proses pembelajaran, Pak ya. Misal dalam proses pembelajaran saya menampilkan dari gambar, misalkan menampilkan dari gambar itu misalkan ada kegiatan ekstrakurikuler ya, kemudian di sampingnya ada kegiatan orang yang memegang piala. Nah, dari hal itu siswa akan menganalisis kenapa bisa mendapatkan piala dari ekstrakurikuler ini, Pak. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, misal kita observasi dari lingkungan ya. Misalkan pada materi pergaulan sehat, pergaulan bebas ya. Pada materi itu misalkan siswa kita berikan analisis, coba Nak, ini adakah ini hal-hal yang terkait pergaulan tidak sehat pada lingkungan sekitar Anda. Nah, jadi di situ siswa berselancar pikirannya, berpikir tingkat tinggi apa pergaulan-pergaulan yang tergolong daripada tidak sehat di lingkungan itu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Dibuat yang kisi-kisinya enggak? Kalau kisi-kisi perlu mungkin, Pak. Untuk membatasi. Iya, biar tidak keluar dari rambu-rambu. Mungkin dari ada yang 10 kita minta 4 atau 5. Ya, bisa ya, itu, Pak. Boleh juga kalau dia mampu 10 juga enggak apa-apa ya kan, tapi Iya. kita membatasi daya ingatnya. Ya kan? Kan ada contohnya jawabannya ada 10 tapi kita minta 4 atau 5 ya kan.
disesuaikan dengan gambar seperti orang olahraga dan piala tadi, ya kan, langkah-langkahnya. Ya sudah cocok. Buat lagi. Oke. Ya, baik. Ya, jadi kamu sudah bisa menjawab bagaimana penerapan HOT dalam proses pembelajaran yang kamu sampaikan selama ini. Baik, untuk berikutnya adalah saya ingin ya, minta dijelaskan persiapan kamu dalam merancang tiga perangkat pembelajaran yang kamu siapkan dalam kegiatan yang sudah kamu ikuti, yaitu tadi sudah saya jelaskan 3 hari mengidentifikasi munculnya masalah-masalah yang baru akan kamu garap, kemudian 9 hari itu 6 hari kamu merancang pembelajaran berdasarkan masalah, ya. Nah, yang saya tanya sekarang, ya, materi yang terintegrasi dengan TPA-CIKA, ya, itu dalam proses pembelajaran yang kamu rancang itu apa saja yang kamu siapkan? Ya, terima kasih, Bu. Jadi sesuai yang sudah disinggung Ibu Hartati tadi di awal, bahwa sebelumnya saya sudah melaksanakan identifikasi apa saja kekurangan daripada pembelajaran saya di sekolah. Itu di situ saya menghasilkan 3 rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran yang pertama itu ada materi pergaulan sehat, kemudian yang kedua masih pergaulan sehat, cuman untuk walaupun KD-nya masih sama, indikatornya berbeda, dan kemudian yang selanjutnya ada materi praktek lompat jauh. Nah, untuk kita contohkan saja di salah satu materi, yaitu materi tentang pergaulan sehat untuk yang PPL 1, ya. Jadi untuk konsep TPEX-nya itu saya terapkan di sana. Yang pertama adalah pada langkah-langkah pembelajaran tentunya, Bu. Setiap langkah pembelajaran itu saya menerapkan dari hal pedagogiknya di sini. Dari hal pedagogiknya ini bahwa siswa ini diarahkan daripada terkait dari hal pedagogik itu diarahkan untuk membentuk karakter siswa ini. Jadi di awal langkah-langkah pembelajaran itu siswa ini diarahkan, Bu, kita bentuk karakter yang bagaimana yang sesuai dengan karakteristik peserta didik ini. Kemudian di akhir pembelajaran tentu juga kita melakukan penilaian dan evaluasi, itu untuk pedagogiknya. Kemudian untuk teknologinya berhubung saya pelaksanaannya itu daring, Bu, itu mau tidak mau tentu saya harus melakukan berbasis teknologi, ya. Berbasis teknologi ini saya menggunakan medianya, Bu, dari unsur teknologi. Dari medianya ini saya menggunakan ada koneksi internet dan juga non koneksi internet juga ada. Dari koneksi internet contohnya tadi itu saya memulai dari tatap maya seperti kita layaknya melakukan Google Meet seperti ini, tatap virtual, tatap maya. Kemudian untuk media-media yang saya tampilkan di situ saya menampilkan video-video terkait tentang materi yang saya sampaikan, berupa dari video-video materi yang akan dipelajari dan juga berupa PowerPoint tentunya, Bu. Nah, untuk kontennya ini maksudnya adalah bahan ajar, Bu, ya. Bahan ajar yang saya sesuaikan dalam konsep TPEX ini dalam rancangan pembelajaran saya itu tentunya itu saya berpedoman daripada buku, ya, yang pertama itu buku Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan kelas 10 yang revisi 2017. Kemudian juga saya berpatokan juga dari keadaan lingkungan berdasarkan dari materi tadi pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Jadi kita bisa mengobservasinya dari lingkungan juga, Bu. Dan tentunya ditambah lagi untuk materinya itu, untuk kontennya itu saya ambil juga dari beberapa konten-konten di media internet. Mungkin seperti itu untuk yang penerapan TPEX-nya. Oke, bagus, ya. Pak Sapar, ada yang mau ditambahkan? Ya, Nanti kita bagus. Tadi kita bercerita mengenai HOT, mengenai yang lain-lain, kan. Tapi Bapak belum melihat, bisa enggak sekilas Anda tayangkan video yang Anda buat? Coba kita bercerita sekilas sudah Anda tayangkan, tutup lagi, kan. Nah,
Jadi ada bukti nyatanya, kita bercerita mengenai video, tapi bukti nyatanya tidak ada kan. Nah, Boleh Pak, boleh. nah, boleh. Jadi saya presentasikan PowerPoint saya Pak ya. Sedikit aja. Ya Pak. Ini karena ada unsur video Pak ya, untuk di Google Meet ini kan tidak bisa ini apa namanya digabungkan kalau saya mau sambil berbicara sambil muter video, jadi harus ada setting-setting tertentu ya Pak ya. Jadi saya hidupkan dulu Sedikit ini aja. apa namanya audio mix ya. Tunggu Pak ya, untuk proses. Belum tampil Pak ya? Oke, sudah. Berarti Tunggu, ada Pak. Pak. Tunggu, Pak. Ya, sudah Pak Agus. Mana apa lah sudah ditayang kok sudah tuh belum Sudah, dilihat. tadi nampak gambar aku tadi sana. Sudah Pak. Jadi ini aja Pak. Nah, coba dikit lagi ya. Ini Pak ya? Ya. Tampil Pak ya? Nah, jadi ini Baru salah satu videonya. baru hitam baru bagus. Ini PPT bagus ya. Nah, jadi ini ada kan sebuah explorer basket. Sini saya ambil tipe sendiri Pak. Ya. Kegiatan ekstrakurikulernya, kemudian menghasilkan hal yang membanggakan seperti ini, bisa menaikkan sangsaka merah putih di sini Pak. Ini untuk video yang kedua ini adalah sebuah, saya ambil juga dari konten YouTube, tentu atas seizin daripada yang sudah mengupload ini. Di sini adalah beritanya Pak ya, berita bahwa terjadinya ada 12 siswi SMP di suatu daerah yang seperti itu Pak. Sosial. Jadi ada kan. Jadi tadi kan kita baru berbicara. Ah, tadi kan sudah ditayangkan sedikit. Mengenai berarti ada. Kita mengenai IT berarti ada buktinya IT bisa ditayangkan dalam zaman masa COVID ini. Mungkin itu saja buat tadi. Oke. Ya. Bagaimana waktu kita? Pak Ander sudah berapa menit ini? Sudah 50 menit kah? Yang merekam Pak Sudah Andrian 51. Sudah 51, Bu. 51 buat tadi. Oke. Pak Agus, bagus sudah Ya, Bu. menyelesaikan ujianmu untuk apa namanya tumbre ya. Waktunya 51 menit, sudah cukup ya. Silakan nanti Anda review semua apa yang sudah Anda jawab dan apa yang sudah kami tanya, sehingga nanti bisa menjadi bahan kamu tindak lanjut berikutnya ya. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ini mohon masukan-masukannya, banyak kekurangan Pak saya tadi, Bu. Ya, ke depan jangan emosi, dengarkan soal ya.